Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Qalam rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita haturkan mudah-mudahan tetap mengalir pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita mengkaji hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari yang sekarang masuk pada Kitabut Thaharah babu qiraatil Quran ba'dal hadasi wa ghairihi, yaitu bab membaca Al-Quran setelah berhadas dan yang lainnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu bata lailatan inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafal lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin istayqadha Rasulullah faja'ala yamsahun nauma an wajhi biyadihi summa qara'al asral ayatil khawatima min surati Ali Imran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Ibnu Abbas pernah menginap semalam di rumahnya Maimunah. Jadi suatu malam pernah menginap di rumahnya Maimunah istri Nabi. Fanama Rasulullah, maka Rasulullah kemudian tidur hatta idzan tasafal lailu, sehingga sampai pertengahan malam au qablahu biqaulilin, atau sebelum tengah malam atau sedikit sebelum tengah malam, au ba'dahu biqaulilin, atau setengah malam lebih sedikit, istayqadha Rasulullah SAW bangun dari tidur, faja'ala yamsahun nauma, lalu Rasulullah bangun dari tidur itu mengusap an wajihi biyadihi, dengan mengusap wajahnya dengan tangannya. Summa qara'a, lalu Rasulullah membaca al-asral ayatil khawatimah, 10 ayat terakhir min surati Ali Imran, dari surat Ali Imran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita paham bahwa orang yang tidur itu wudunya batal. Orang yang tertidur telentang itu wudunya batal. Karena wudunya batal, maka kalau dia melakukan ibadah yang membutuhkan wudu, maka dia harus wudu. Tapi Rasulullah SAW di dalam hadis ini itu tidak wudu, tapi langsung membaca surat yang terakhir dari surat Ali Imran. Artinya membaca Al-Quran itu tidak ada persyaratan bahwa dia harus suci.
dari hadas atau najis. Itu kalau membaca. Dan hampir semua ulama sepakat dalam masalah ini. Ya. Jadi hampir semua ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran itu tidak harus dalam posisi bersuci atau dalam posisi suci baik dari hadas maupun dari najis. Itu kalau membaca Al-Quran. Nah, yang menjadi perdebatan itu adalah kalau menyentuh atau membawa atau memegang Al-Quran. Ya, saya ulangi lagi, membacanya itu tidak harus suci dari hadas atau najis ketika membaca Al-Quran, tapi yang menjadi masalah itu adalah menyentuh atau membuka, memegang Al-Quran. Jumhur ulama mulai dari Imam Maliki, lalu Imam Hanafi, lalu Imam Syafi'i, lalu Imam Hambali, itu semuanya mengatakan bahwa menyentuh Al-Quran, membuka Al-Quran, membawa Al-Quran harus dalam keadaan suci. Berdasarkan hadis, berdasarkan ayat itu, la yamassuhu illal mutahharun. Itu kalau jumhur. Tapi kemudian Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa firman Allah la yamassuhu illal mutahharun itu tidak bisa diartikan mutahharun itu suci dari najis dan hadas. Konteksnya tidak begitu. Demikian pula Ibnul Qayyim, Majelis Tarjih Muhammadiyah itu juga mengambil pendapat Ibnul Qayyim bahwa la yamassuhu illal mutahharun tidaklah konteksnya adalah bersuci dari hadas dan najis. Mengapa? Karena dalam pandangan Majelis Tarjih, mushaf, ya, mushaf seperti yang kita miliki, mushaf Al-Quran itu, zaman Nabi belum ada. Ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun, itu sudah turun pada periode Makkah. Artinya sebelum Rasulullah SAW hijrah. Pada masa hidup Rasulullah, sebagaimana kita pahami, mushaf itu juga belum ada. Mushaf dalam arti yang Quran seperti yang kita. Ya. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah Al-Quran itu ditulis, ada yang di batu, di pelepah kurma, di apa begitu. Ya. Dan masih ditumpuk di tempatnya, di Masjid Nabawi atau apa itu ya, gudangnya itu. Nah, Nabi itu hanya menyuruh ketika katibnya, penulisnya, sekretarisnya itu menulis Al-Quran, ayat Al-Quran di benda begitu yang bisa ditulisi, maka Rasulullah SAW menyuruh ini kumpulkan di sana. Turun ayat lagi, lalu ditulis lagi, ini kumpulkan di sana. Turun ayat lagi, lalu ditulis lagi, dikumpulkan di sana. Begitu seterusnya. Nah, memang ada beberapa sahabat yang menulis juga untuk dirinya, ya, untuk dirinya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak ada riwayat di mana orang yang menulis untuk dirinya itu, yang kemudian susunannya pasti tidak sesuai dengan mushaf Al-Quran sekarang. Ya, karena tulisannya rata-rata sahabat itu menulis berdasarkan turunnya. Tidak ada riwayat bahwa mereka harus ketika memegang itu harus bersih. Nah, mushaf Al-Quran sebagaimana yang kita ada sekarang ini itu baru terjadi pada masa Utsman bin Affan. Itu pun hanya terbatas, tidak banyak. Memang pada masa Abu Bakar itu sudah ada. Sudah dibuat mushaf, ya, dikumpulkan ayat-ayat dikumpulkan jadi satu, ya. Lalu bacaannya itu masih belum
terstandarisasi bacaannya. Artinya masih banyak orang yang membaca sesuai dengan lugotnya masing-masing. Perlu difahami bahwa qiraah, ya, qiraah itu tidak lagu. Ya, kita kadang paham, kita memahami qiraah sab'ah itu berarti lagu, Pak. Ada 7 lagu, bukan lagu. Qiraah itu bacaan. Bacaan. Apa memang ada bacaan Al-Quran yang beda? Betul. Jadi ada 7 bacaan yang berbeda. Nah, jadi kadang-kadang kalau sebelumnya itu banyak bacaan. Karena banyak bacaan, maka tatkala pada masa Utsman bin Affan, umat Islam sudah banyak lagi jumlahnya, wilayah kekuasaan Islam juga semakin meluas, muncullah konflik mengenai bacaan Al-Quran. Karena ada banyak perbedaan bacaan Al-Quran, muncul konflik sampai antara satu dengan yang lain, itu saling menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan. Maka itulah kemudian pada masa Utsman, bacaannya distandarisasi dan disepakati, hanya 7 saja yang diakui, ya, distandarisasi, 7 bacaan saja. Jadi misalnya, ini banyak, tapi saya tidak hafal ya berbagai bacaan itu. Misalnya di ayat tentang wudhu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada yang membaca wa arjulikum, ada yang arjulakum. Ini contoh saja bahwa ada qiraah yang berbeda, ya, qiraah yang berbeda. Ada arjulakum, ada arjulikum. Kenapa arjulakum? Nah, famsahu bi ru'usikum, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi kalau dibaca wa arjulakum berarti kaki itu harus dibasuh. Kenapa wa arjulakum? Karena mengikuti faghsilu wujuhakum. Atofnya ke sana, ngikutinya ke sana. Tapi kalau dibaca wa arjulikum itu mengikuti famsahu bi ru'usikum. Usaplah kepalamu wa arjulikum. Dan kakimu, berarti kaki cukup diusap, tidak dibasuh. Seperti mengusap kepala, diusap-usap saja. Nah, ada sedikit bacaan yang berbeda. Nah, kembali lagi. Jadi itu mushaf Al-Quran itu baru terdapat pada masa Khalifah Utsman atau paling awal pada masa Abu Bakar. Hanya saja pada masa Abu Bakar, kita tidak tahu bentuknya bagaimana, tapi yang kita pegang sekarang ini, itu adalah pada masa Utsman. Sehingga sering disebut dengan Mushaf Utsmani. Nah, di dalam keterangan Majelis Tarjih itu disebutkan bahwa ayat tentang la yamassu illal mutahharun itu terjadi atau turun pada periode Makkah. Artinya sebelum Rasulullah hijrah. Artinya mushaf seperti yang kita punya itu belum terjadi. Sehingga konteksnya tidak mungkin, kata Majelis Tarjih itu tidak mungkin. La yamassu ilal mutahharun itu konteksnya adalah menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan suci. Lalu apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah bahwa Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz sana sampai kepada, atau ada yang menurut dari Baitul Izza, ya, sampai kepada Rasulullah, tidaklah disentuh, tidaklah disampaikan kecuali oleh orang-orang yang disucikan oleh Allah. Orang yang disucikan oleh Allah itu siapa? Satu adalah malaikat. Yang kedua adalah Rasulullah SAW yang kemudian menyampaikan kepada umatnya. Sehingga tidak mungkin di dalam ayat Al-Quran itu ada yang dikurangi, ya. Tidak mungkin ada di dalam ayat Al-Quran itu kemudian ada yang diubah dalam perjalanan dari Allah kepada kita, kepada para sahabat yang mendengarkan Rasulullah. Kenapa? Karena ayat ini dibawa. Jadi tidak disentuh, itu artinya dibawa oleh orang-orang yang disucikan. Tidak, karena ada yang mengatakan bahwa
Itu sudah dalam perjalanan itu sudah disabotase ayat Al-Qur'an itu oleh para jin dan sebagainya di dalam perjalanan, sehingga terjadi tahrif, perubahan-perubahan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, menjamin la yamassuhu illal mutahharun. Jadi konteks ayat itu ke situ, tidak ada kaitannya dengan mushaf. Ya, tidak ada kaitannya dengan mushaf. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis-hadis itu juga kita tidak menemukan dengan jelas bahwa ketika memegang, membawa itu harus dalam keadaan suci dalam hadis-hadis Rasul. Karena kita pahami pula bahwa semasa Rasulullah masih hidup, maka mushaf sebagaimana yang kita miliki itu belum terbentuk. Ya. Kemudian, apakah kita membaca itu tidak lebih baik kita dalam keadaan suci? Betul, ya, betul. Ketika kita membawa Al-Quran, membuka Al-Quran, itu betul sebagai bagian dari ta'zim, menghormati, takrim, memuliakan Al-Quran. Kita memuliakan dengan menyentuhnya, membawanya dalam keadaan suci, membacanya dalam keadaan suci. Tapi itu adalah litakrim, untuk memuliakan saja. Ya, sehingga di fatwa Majelis Tarjih itu disebutkan sebagai bagian dari sikap etis terhadap Al-Quran adalah kita kalau membaca, membawa itu dalam keadaan suci. Tetapi kalau kita tidak dalam keadaan suci pun itu tidak mengapa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Saya dua minggu yang lalu mungkin ada tanya jawab di radio itu kerjasama dengan MUI. Nah, salah satu yang ditanyakan itu adalah menyangkut ini membaca atau membuka Al-Quran digital di HP. Ya, itu pertanyaannya apakah dalam keadaan suci? Nah, tugas saya untuk menjawabnya, tapi sudah dibahas sebelumnya, karena mayoritas mengatakan bahwa membaca, menyentuh Al-Quran dalam keadaan disyaratkan dalam keadaan suci. Jadi disyaratkan dalam keadaan suci, kesepakatannya begitu. Ya, saya sampaikan saja bahwa jumhur ulama itu memang dalam keadaan suci menyentuh Al-Quran. Tetapi saya tidak mengurai lebih jauh, saya hanya mengatakan bahwa mayoritas ulama menyentuh Al-Quran itu harus dalam keadaan suci, meskipun ada yang berpendapat tidak demikian seperti Zahiri itu ya. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut karena poin saya adalah ada di membaca Al-Quran digital, membaca Al-Quran di HP dan sebagainya. Ya, akhirnya disepakati bahwa membaca Al-Quran, membuka Al-Quran di HP itu tidak harus dalam keadaan suci. Ya, kenapa? Karena HP itu dianggap sebagai keranjang. Di situ ono Quran, di situ ada WA, ya, di situ ada internet, di situ ada game, di situ ada macam-macam. Jadi ini HP ini dianggap sebagai keranjang. Karena dianggap sebagai keranjang, maka ibaratnya di dalam keranjang kotak atau di dalam kotak itu ono Quran, ono mainan, ono opo dan seterusnya. Kita bawa memang di semua mazhab mengatakan bahwa membawa Al-Quran ketika itu sudah diwadahi kotak, diwadahi tas, diwadahi apa, itu sudah tidak harus suci. Yang harus suci itu kalau langsung. HP itu juga begitu. Ini kan HP itu ibaratnya sebagai keranjang itu tadi. Ini isinya ono Quran, ono apa itu mau game, ya, ono foto-foto mejeng jenengan, macam-macam lah di situ semua. Ya. Nah, maka membawanya enggak masalah. Nah, dibuka pun enggak masalah. Ibaratnya ketika mushaf Al-Quran diletakkan di kotak, lalu
sudah terbuka kita membaca tidak apa-apa. Nah, begitu. Itu jawabannya waktu di menjawab pertanyaan di radio itu. Karena posisi saya membacakan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah babu maskhir ra'si kullihi. Bab mengusap kepala semuanya pada saat mengusap kepala waktu wudhu. An Abdullah ibni Zaidin radhiyallahu anhu annahu qala lahu rajulun. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bahwasanya ada orang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid, atastati'u an turyani kaifa kana Rasulullah yatawadda. Maukah kamu wahai Abdullah bin Zaid memperlihatkan kepadaku, memperagakan kepadaku bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Jadi yang ditanya itu memperagakan, nah, bukan menceritakan tapi memperagakan. Fada'a, maka kemudian Abdullah bin Zaid mengambil bima'in dengan air, fa'akhragha ala yadaihi, lalu menumpahkan air itu kepada kedua tangannya, faghasala marrataini, lalu membasuh tangannya 2 kali, summa matmadha, kemudian berkumur wastansyara dan menghirupnya salasan 3 kali, summa ghasala wajhahu, lalu kemudian membasuh mukanya salasan 3 kali, summa ghasala yadaihi, lalu membasuh kedua tangannya marrataini 2 kali, ilal mirfaqaini, sampai ke siku, summa masaha ra'sahu biyadaihi, lalu mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, fa'aqbala bihima wa adbara, memajukan kedua tangannya, wa adbara, dan memundurkan. Nah, saya agak lama itu. Ini akbala ini apakah dari belakang ke depan, kemudian dari depan ke belakang. Ya. Ternyata fa'aqbala bihima wa adbara, itu tangan ini ketika digerakkan ke belakang itu namanya memajukan, karena yang ini itu dianggap depannya. Ya. Jempolnya ini dianggap depan. Ya. Sehingga ketika digeret ke belakang itu berarti memajukan. Nah, sehingga digeret lagi ke depan itu memundurkan. Karena saya ulang lagi, jempol ini dianggap depannya, jentian ini, apa jentian itu? Apa itu arane jari kelingking ini dianggap belakang. Sehingga ketika ini digerakkan ke sini itu berarti maju, digerakkan ke sini berarti mundur. Nah, fa'aqbala bihima wa adbar. Nah, memajukan kedua tangannya dan kemudian memundurkan. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, yang dimulai dari depan kepalanya, hatta dzaba bihima ila qafahu. Lalu menggerakkan tangannya sampai ke tengkuknya. Ya, tengkuk ya sini ya. Summa raddahuma ilal makan alladzi badamin. Kemudian mengembalikan kedua tangannya itu ke tempat di mana dia memulainya. Summa ghasala rijlaihi. Kemudian beliau, maksudnya Abdullah bin Zaid, itu membasuh kedua kakinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Meriwayatkan hadis itu tidak selalu dengan lisan orang dulu. Dalam banyak praktek ibadah, meriwayatkan hadisnya itu dengan cara praktek. Jadi gampangnya ngono wis Renio. Kalau kamu ingin tahu bagaimana Rasulullah dulu wudu, perhatikan saya wudu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kan ulang wudu. Jadi tidak dideskripsikan. Tidak Rasulullah begini-begini dan seterusnya. Nah, sama seperti ini. Yang melihat, yang menyaksikan
Rasulullah wudhu itu adalah Abdullah bin Zaid. Lalu ada orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi atau tidak melihat Nabi ketika wudhu. Anda tahu siapa orang laki-laki yang bertanya kepada Abdullah bin Zaid ini. Hanya di hadis ini disebutkan ada orang laki-laki. Karena dia bertanya begitu, pasti dia belum pernah melihat Rasulullah berwudhu, atau jangan-jangan orang ini belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Maka dia bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Nah, tetapi katanya kan di dalam pembelajaran itu, ketika melihat itu lebih mudah lagi daripada mendengar. Kan begitu. Jadi ketika melihat itu lebih mudah untuk masuk ke otak daripada diceritani kan. Ceritani dengan hilang kadang ya. Tapi kalau melihat itu lebih mudah. Makanya dia mengatakan, mungkin dia kalau hanya diceritani toh aku gak paham-paham gitu ya. Enggak mampu untuk menangkap. Sehingga kemudian dia mengatakan, wahai Abdullah bin Zaid, ya, maukah kamu untuk mempraktekkan, memperlihatkan bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Maka kemudian dipraktekkanlah. Nah, dipraktekkan. Jadi yang mempraktekkan ini siapa? Yang mempraktekkan ini adalah Abdullah bin Zaid, seorang sahabat Nabi. Nah, di hadapan seorang laki-laki ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, di dalam hadis ini lalu ada masaha ra'sahu, ini yang dimaksud oleh judul ini. Ini artinya bahwa madhabnya Imam Bukhari, ya, madhabnya Imam Bukhari, karena kalau dilihat dari babnya saja, babu maskhir ra'si kulihi, bab membasuh kepala keseluruhan. Nah, itu bisa kita pahami bahwa madhabnya Imam Bukhari, kalau wudhu itu adalah membasuh kepala ini sampai ke tengkuknya. Nah, kok bisa kesimpulan begitu? Nah, karena ada ini namanya tarjamatul abwab itu dalam ilmu hadis itu. Tarjamatul abwab itu redaksi dari bab, itu menunjukkan pemahaman daripada penulisnya. Jadi kalau ada misalnya Imam Bukhari memberikan babu maskhir ra'si kulihi, berarti yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari bahwa dalam wudhu itu membasuh kepalanya, ya, mengusap kepalanya keseluruhannya. Nah, itu dari babnya saja bisa ketahuan. Oh, ini madhabnya. Sama tadi itu membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Nah, itu boleh. Itu dilihat dari babu qiraatil Quran ba'dal hadasi wa ghairihi, lalu dicantumkan hadisnya. Oh, madhabnya Bukhari itu kalau membaca Al-Quran tidak harus suci. Bisa ketahuan gitu. Itu namanya memahami pikiran orang, pemahaman orang, atau memahami aliran orang dari tarjamatul abwab itu bisa. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Memang mengusap kepala itu ada beberapa pandangan, ya, ada beberapa pandangan. Yang pertama misalnya Abu Hanifah itu mengatakan boleh mengusap kepala itu sampai seperempat kepala. Nah, seperempat kepala itu berarti sampai segini ya. Ya, ubun-ubun, ya, kira-kira seubun-ubun. Nah, ini balik mana? Itu kalau Abu Hanifah. Kalau Syafi'i malah sebagian kecil saja boleh. Sehingga kita melihat di sekitar kita itu kadang-kadang mengusap kepala itu cukup hanya disretkan begini. Ya. Adem nih, itu Syafi'i. Ya, Syafi'i. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi Malik dan Ahmad itu mengusap kepala semuanya. Malik dan Imam Ahmad mengusap kepala keseluruhannya. Nah, ini pula yang ada di dalam keputusan Tarjih Muhammadiyah, bahwa kita mengusap kepala itu adalah dengan keseluruhannya, mulai dari depan sampai ke belakang. Sebenarnya bukan sebagian. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian babu isti'mali fadli wudu'in nas. Nah, ini juga yang rame ini.
Bab menggunakan air bekas wudhunya orang. Air bekas wudhunya orang. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, kharaja alaina Rasulullah bil hajirah. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar tatkala sudah tergelincirnya matahari. Ya, ini sholat duhur. Fa'utiya biwudu'in fatawaddo'a. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibawakan air wudhu. Fatawaddo'a, lalu Rasulullah SAW wudhu. Faja'alan nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Lalu orang-orang mengambil, jadi para sahabat yang hadir pada saat itu rebutan mengambil kelebihan wudhunya Rasulullah. Sisa, bukan kelebihan ya, sisa air wudhunya Rasulullah. Wa fayatamassahuna bihi. Lalu mereka mengusapkannya dengan sisa air itu. Fasallan nabiyyu dhuhra. Lalu Nabi SAW sholat duhur rakaataini 2 rakaat. Wal asro, demikian sholat asar rakaataini 2 rakaat. Wa baina yadayhi anazah. Ya. Dan di depannya itu ada satir. Satir itu ada apa namanya? Sutro lah, kita kenal dengan sutro. Ya, sutro itu pembatas, tanda, ya, tanda. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa air sisa itu, air bekas wudhu itu suci. Air bekas wudhu itu suci. Nah, suci. Nah, bahkan mensucikan kalau dalam ini. Nah, suci dan mensucikan. Nah, suci dan mensucikan. Itu yang pertama. Karena di kalangan apa namanya, sebagian orang mengatakan, Syafi'i termasuk, bahwa air bekas yang disebut dengan air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Ternyata Imam Bukhari membuat bab istimali fadli wudhu'in nas, lalu kemudian diberi hadis ini, betulkan hadis ini, maka kita bisa pahami bahwa prakteknya atau pemahamannya atau alirannya Imam Bukhari itu membolehkan menggunakan air bekas wudhu orang. Boleh. Kenapa? Karena Imam Bukhari membuat judul bab istimali fadli wudhu'in nas, lalu dimunculkanlah hadis di mana para sahabat itu kemudian rebutan mengambil air bekas wudhunya Nabi, kemudian digunakan untuk berwudhu. Nah, kemudian sholat duhur dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa salah satu di antara memang yang disunahkan, dianjurkan, disyariatkan ketika kita sholat adalah memberi tanda batas kita melaksanakan sholat itu daerahnya sampai mana. Nah, makanya kadang-kadang di beberapa masjid itu ada menggunakan apa ya, balok kadang ya, balok diletakkan di depan. Lalu saya bilang, kalau kita di masjid lalu kemudian disediakan balok, berserakan balok, ya ora pantes, tak bilang begitu. Oh, tapi ini kan masruk Pak, enggak apa-apa disyariatkan. Saya mengatakan sebenarnya kita cukup saja. Itu kan yang penting adalah memberikan tanda orang supaya kalau lewat di depan orang sholat itu jangan melewati antara dia berdiri itu sampai sutronya, sampai sutro. Dan ini kalau kita praktekkan sebenarnya bisa. Apa itu? Satu, menjadikan soft depannya itu sebagai sutro, soft depan. Jadi kita misalnya ini ada tanda, sudah ada tanda. Nah ini ada sutro begini. Nah ini. Nah, misalnya soft depannya itu sudah ada, itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya menurut saya. Kenapa? Karena
tujuan daripada sutro ini adalah jangan sampai kalau ada orang lewat, itu kemudian tidak melewati di tempat dia bersujud. Dan itu dosa besar. Nah, itu dosa besar bagi orang yang melihat ada orang sholat, lalu kemudian melewati di depan orang yang sholat, di tempat sujudnya. Kalau misalnya saya anggap saja sana kiblat, lalu kemudian saya kasih ini. Nah, lalu saya ada orang lewat di sini, berdiri saya di sini, ini sutronya misalnya, anggap saja sana itu kiblat. Lalu ada orang lewat sini. Nah, di dalam hadis itu malah kita diperintahkan untuk mencegah. Kalau sampai tidak mau, bisa dibunuh orang itu. Nah, gitu ya, sampai gitu, walaupun tidak terjadi ya. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa orang yang melewati itu dosa besar, harus lewat sana. Kita juga bisa menjadikan punggung orang sebagai sutro, ngarepe kono wong lungguh. Ya, saya sholat di belakangnya, boleh. Tembok juga bisa. Kita misalnya sholat di sini, ada tembok bisa. Nah, sehingga kemudian ada yang mengatakan yang penting muncul. Ya. Tapi sekarang karena sudah ada soft, menurut saya sudah ada soft, jelas softnya, supaya tidak berserakan dan sebagainya. Soft pun bisa dijadikan sebagai sutro, meskipun ada orang yang mengatakan tidak cukup. Nah, kenapa? Karena tujuan sutro ya, adalah untuk memberitahu orang bahwa tempat sujud saya itu ini saya berdiri sampai tempat. Ketika kita membawa sajdah, itu juga tahu, oh itu adalah tempatnya. Makanya jangan melewati di sajadah yang kita jadikan sebagai sholat itu dosa besar. Sama dengan kalau kita misalnya menjadikan soft itu bisa. Kita sholat di belakang soft sana, maka soft di depannya itu adalah sutro. Jangan lewat situ, itu dosa besar. Bagaimana kalau ngelewati di depan soft yang dijadikan sutro? Boleh. Maka boleh lewat di depannya. Nah, begitu. Jadi ini sebenarnya adalah memberitahu, memberikan tanda kepada orang, jangan sampai lewat di depan orang sholat, karena itu adalah dosa besar. Batasan depan seorang sholat itu adalah sampai sutronya. Sampai sutronya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini sudah jam 5 lebih. Saya kira sampai ini dulu ya, mungkin ada diskusi monggo. Nggih, monggo. Nggih. Kas air wudu, nggih. Ya. Oh, ya. Berarti itu langsung nge-BS ini, Pak. Pakai tabungan.
Oke, sisa atau kelebihan kalau kita melihat praktek wudhunya Nabi itu hampir sama. Ya, sisa atau kelebihan kalau kita lihat praktek wudhunya Nabi itu mirip, meh. Karena Nabi dulu itu wudhunya tidak mancur, Pak. Kalau mancur, lalu ono sisone di apa namanya kalau mancur misalnya, kalau kemudian ditimba ada sisanya, itu baru kita mengatakan sisa air, sisa air ya, sisa air. Tapi wudhunya Nabi itu dulu diambil gini, di wadah itu ngambil. Kalau kita melihat Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa jadi kalau kita anak itu bekas kena tangan dan sebagainya itu dianggap sebagai mustahmal. Sehingga kalau kita lihat di kampung-kampung itu wudhu itu tidak iso di cakup ini tidak iso. Kenapa? Itu berarti wis bekas. Wis bekas. Jadi prakteknya Nabi itu wudhu itu gini. Jadi ini wadah begitu. Nah, apalagi kalau kita melihat zamannya dulu itu air itu susah, ya tidak sama-sama bagi dilatih, nanti kita ketemu diajari dia biar itu saja itu hanya sekitar dia satu sok kan cilik, satu sok itu cukup, artinya diginikan. Itu kalau kita lihat prakteknya. Walaupun fadlul itu bisa bekas, bisa sisa, ya bisa sisa setelah diambil sebagian kan gitu ya. Buka kordennya. Tapi kalau kita lihat prakteknya Nabi itu memungkinkan untuk menggunakan air mustahmal itu. Nah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi. Kalau kita lihat dari pembicaraan fikih, ya, itu memang tidak mengapa. Hanya problemnya adalah kita perlu untuk melihat apakah air yang kena kotoran itu tidak menimbulkan penyakit. Nah, ini yang kemudian harus hati-hati. Artinya saya lebih mendorong kepada budaya masyarakat untuk menjaga air itu agar terbebas dari penyakit. Tidaknya adalah mengurangi itu. Makanya kan Rasulullah SAW itu juga memberikan pemahaman bahwa dulu pernah saya sampaikan, berak sembarangan itu berdosa. Berak sembarangan berdosa. Apalagi berak di air di mana di bawah sana digunakan orang. Lalu kita berak di situ. Itu berdosa. Maka demikian pula kalau kita bawa orang yang membuang bangkai dan lain sebagainya ke situ di mana itu biasa digunakan orang untuk bersuci dan sebagainya, maka yang membuangnya adalah berdosa. Maka inilah sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Karena air di daerah sana itu kan sulit, Mbak ya, sulit. Sehingga air itu mbok yo dijaga. Satu dijaga dari kesuciannya, dua dijaga dari terjadinya penularan penyakit melalui air. Itu semuanya. Makanya dilarang itu adalah orang-orang yang membuang kotoran, membuang ini di tempat-tempat di mana itu biasa digunakan untuk air minum, biasa digunakan untuk bersuci, maka jangan membuang kotoran. Itulah sesungguhnya yang ingin didorong oleh Rasulullah dalam rangka untuk menjaga kebersihan air. Nah, menjaga kebersihan air. Itu lebih dijaga itu. Oke, saya kira itu.
Nah, gitu belajar. Mengusap kepala. Nah, Loh, latihan memegang dulu. Coba latihan memegang. Lah kamu katanya mau memegang Ya. burungmu. nah. Ayo coba dipegang. Ya apa caranya Oh, memegang? Nih, nah tangannya Om Hadi pegang. Pertama, wah ini, jadi membasuh itu bisa Pak dengan mengucur. Itu bagian dari ghuslun dalam kalau kita Dari menerjemahkan apa itu memang sadarnya? ya membasuh ya. Faghsilu, jadi al-ghusl itu bisa cukup pula dengan menyiram. Tapi memang sunnahnya Pak. Cukup Pak sebenarnya disiram. Al-ghuslu kalau kita menerjemahkan membasuh. Jadi al-ghuslu itu cukup juga menyiram merata. Tetapi sunnahnya adalah kita melibatkan tangan kita untuk gosok-gosok. Itu sunnah. Tapi kalau kita menyiram tanpa gosok-gosok tidak apa-apa. Cukup asal airnya itu bisa merata. Tapi dengan catatan adalah kita tidak mendapatkan sunnah di dalam membasuh kaki. Boleh, itu membasuh tadi kan terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, kalau bahasa Arabnya itu kan al-ghusl. Al-ghusl itu cukup disiram saja cukup. Nah, kalau kita misalnya mandi biasa itu juga al-ghusl misalnya disiram gini sudah cukup. Tapi kalau mau mendapatkan sunnah digosok-gosok. Nah, begitu loh, digosok. Itu sunnah. Jadi cukup Pak sebenarnya, tidak masalah. Nah, apalagi kalau di tempat wudhu kita itu tidak disediakan sandaran untuk kaki. Nah, nggak disediakan Pak. Nah, memang banyak sekarang orang yang sudah menyediakan tempat untuk sandaran kaki. Diam kamu belajar. Kalau sandarannya kaki Pak Kongkon. Ayo saja kakak pegang. Gelempang Pak. Nah sekarang disediakan alhamdulillah. Itu supaya apa? Disediakan itu supaya orang-orang bisa di samping wudhu secara sempurna, itu juga bisa melaksanakan wudhu dengan sunnah-sunnahnya. Sehingga kakinya dipertangkringkan di situ, enak begini Pak. Lek gak ono ngono nih Pak. Wong ngene glempang Pak, apa wis umur 50-an, 60-an glempang Pak. Ya. Iya oleh saya umur 30 barang ngono saya iso Pak. Nah, itu enggak bisa, susah. Wah, aku nanya kotan sampai ini juga susah Pak. Kok wong di makanya disediakan sampai ini. tekon di Mas, aku kok kata urus sampean. Pak sakjane iso Pak karo lungguh Pak. Oh, teko jember sapa jenenge sampean? Ini karo lungguh iku piye bareng-bareng wong. Oh, alah Mas Didan. Itulah. Aku iki lho, aku iki peliharaannya cukup air Om kita Hadi. untuk menggelontor cukup. Tapi tidak bisa mendapatkan sunnahnya kita membasuh kaki. Kalau sunnahnya sambil digosok-gosok di sela-selai, nah itu sunnahnya. Nah, itu Pak. Makanya supaya orang bisa melaksanakan sunnah wudhu dengan baik, yang masjid-masjid kita itu dikasihkan sandaran untuk mengusap kaki. Nah, lek tangan gampang Pak, kan gini-gini Pak tangan Pak. Iso Pak. Lek kaki memang saya akui kesulitan. Om Hadi. Demek entuk Mas. Ojo mbok aku ojo. Apa yang ngangkat kaki supaya mana agak susah Pak. Apa mana umur-umur 60. Tapi cukup Pak, cukup. Sama dengan saya bilang ada orang bertanya, Pak, bisa enggak orang mandi janabah itu lalu apa nyemplung nunggone blumbang, kolam? Bisa, saya bilang begitu. Diniati begitu. Ya. Tapi nggak digosok-gosok, Pak. Bisa, sudah terbasahi semua. Tapi sunnahnya adalah meskipun begitu masih digosok-gosokkan. Saya kira itu cukup kayaknya. Iya, wes jam. Kok ono takon mana itu? Yo, Kiki coach, ada Mambos.
Iya, ini Godzilla ini kok. Kami akan jalan dari kecil. Iku manuk Jawa. Lono ta, Dek? Suarane wong ngomong kuwamen. Nggih. Dimut. Iki. Dimut apa? Ayo dimut dulu. Enggak apa-apa, diteruskan juga. Di sana ya, enggak mau. Laki itu saya ya sambil lagi kembali. Lanjut Pak Kasman. Nih kalau mau buat kasihku. Sama-sama itu malah. Ini salah gigit. Salah gigit ini. Sudah. Oh, ini enggak apa. Aduh. Kalau dia enggak apa. Kok jadi galak ini ketemu ini? Musuhnya ini. Pikiran Godzilla, tak? Aduh. Pikiran. Pikiran Godzilla kamu jadi makan. Nah, jawabannya boleh. Kenapa? Karena tidak semua ibadah itu harus dilakukan dalam keadaan menutup. Hanya saja kalau jenengan bacanya itu di depan rumah, nah itu tidak boleh. Tidak bolehnya bukan karena membacanya, tetapi karena jenengan memperlihatkan aurat di banyak orang. Karena kalau di depan rumah kan akan lewat, Pak. Nah, itu. Ya, jadi tidak semua ibadah itu harus dalam keadaan menutup aurat. Ada ibadah-ibadah itu yang cukup tidak menutup aurat juga tidak apa-apa. Ya, ibu-ibu misalnya karena tidak di hadapan banyak orang dan sebagainya, lalu pakaiannya misalnya tidak pakai kudung dan sebagainya misalnya begitu, lalu membaca Al-Qur'an, aku nang kamar ya kak popong sing mlebu metu ya bojoku. Ya tidak apa-apa. Nah, itu misalnya. Nah, mengapa? Tidak ada persyaratan bahwa seorang membaca Quran itu harus menutup aurat. Pak, bagaimana kalau bugil, Pak? Ya itu tidak etis, tidak bagus. Kenapa? Karena ketika kita menghadap Allah yang tidak boleh itu dalam keadaan bugil. Tidak boleh, Pak. Ya gitu. Nah. Oke, saya kira itu, Pak, jawabannya. Cukup, Pak.
La ilaha illa anta. Astagfirullah.